Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 1. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu mematuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas dari apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sambungan paku keling. Adapun referensi yang saya gunakan adalah yang pertama, sebuah buku dari R.S. Khurmi dan J.K. Gupta dengan judul A Textbook of Machine Design. Yang kedua adalah elemen-elemen mesin dalam perancangan mekanis. Itu adalah karangannya Robert L. Mott. Buku ini banyak sekali terdapat di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Sedangkan yang ketiga adalah Allowable Stress Design and Plastic Design yang dikeluarkan oleh American Institute of Steel Construction atau AISC. Sambungan paku keling merupakan jenis sambungan yang tertua yang digunakan untuk penyambungan. Paku keling ini lazim digunakan pada penyambungan plat, terutama plat tipis. Dan beberapa aplikasi paku keling itu sering kita jumpai pada konstruksi pesawat terbang, aksesoris bagian luar kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan pada konstruksi ringan, sambungan paku keling lebih banyak digunakan dibandingkan dengan sambungan las, karena untuk pengelasan resikonya terjadi perubahan sifat pada plat yang sudah dipanasi. Jadi sambungan las juga ada kerugiannya karena sebuah material yang sudah dipanasi maka dia akan mengalami perubahan sifat pada materialnya. Sekarang kita masuk ke metode pemasangan paku keling. Proses pemasangan paku keling dapat digunakan dua metode. Yang pertama itu metode panas atau hot forming, dan yang kedua adalah metode dingin atau cold forming. Yang dimaksud dengan metode hot forming atau metode panas adalah jadi si paku keling tersebut nanti pembentukannya melalui proses pemanasan. Sedangkan kalau metode cold forming tidak melalui proses pemanasan terlebih dahulu, jadi langsung dibentuk. Selanjutnya, untuk metode cold forming dapat dilihat pada contoh berikut ini. Yang pertama, gambar sebelah kiri ini adalah bentuk paku keling sebelum dibentuk atau bentuk aslinya. Kemudian di gambar yang kedua ini adalah bentuk paku keling ketika dipasangkan pada sambungan. Setelah dibuat lubang, dipasangkan pada sambungan. Jadi bentuk tailnya ini masih dalam bentuk aslinya, sedangkan ini adalah dice-nya. Ini adalah dice untuk pembentukan kepala yang kedua. Nah, proses pembentukannya si dice tadi ditekan ke bawah, sehingga nanti bagian tailnya ini atau bagian ekornya nanti akan terbentuk atau membentuk mengikuti dice-nya, mengikuti cetakannya, sehingga bentuknya nanti akan persis seperti cetakannya. Selanjutnya adalah material untuk paku keling atau rivet. Material untuk rivet atau paku keling itu mempunyai persyaratan, diantaranya adalah dia harus mempunyai sifat yang tangguh dan ulet. Seperti yang kalian sudah dapatkan di materi perkuliahan material teknik, bahwa material itu ada yang sifatnya keras. Nah, kalau keras berarti ketas. Namun material juga ada yang sifatnya ulet. Kalau sifatnya ulet berarti artinya dia elastis dan mudah dibentuk. Sedangkan sifat yang selanjutnya, sifat-sifat seperti tangguh dan ulet itu biasanya terdapat pada material baja. Jadi biasanya paku keling itu ada yang materialnya terbuat dari material baja, baik baja karbon rendah maupun baja paduan nikel. Dan yang kedua, ada juga yang menggunakan aluminium, tembaga, kuningan, dan lain-lain. Topik selanjutnya adalah tentang tipe kepala pada paku keling. Jadi tipe-tipe kepala pada paku keling juga ada bermacam-macam. Tipe yang pertama misalnya contohnya adalah snap head. Jadi
Model ini adalah model yang paling lazim, yang sering dipakai, uh, diaplikasikan di bidang teknik. Bentuknya seperti ini. Dan yang kedua adalah pen head. Seperti kalau kita lihat namanya, pen itu artinya panci. Jadi kepalanya memang mirip seperti panci. Bentuknya seperti ini. Yang ketiga adalah pen head with taper. Jadi bedanya di sini ada tapernya. Itu ada tapernya, taper neck. Terus yang keempat adalah round counter sang. Jadi bentuknya seperti, kalau kalian sudah pernah praktek berarti ada countersink. Ini bentuknya kepalanya tirus seperti ini. Dan yang kelima ada yang flat countersunk. Bedanya dengan yang ini hanya kepalanya tidak bulat, kepalanya datar atau flat. Dan yang terakhir adalah flat head, bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah tipe sambungan paku keling. Jadi yang lazim sering dipakai ada 3 jenis tipe sambungan paku keling. Seperti halnya sambungan pada pengelasan kemarin, sambungan pada paku keling juga ada yang tipenya single rivet lap joint. Jadi ini lap joint. Seperti yang kita bahas dulu, bahwasanya namanya lap joint berarti sambungannya menumpang, bertumpangan atau bertumpang tindih. Yang B ini adalah double rivet lap joint. Double rivet berarti lap joint tapi jumlahnya ada dua baris ya, untuk sambungannya. Dan yang ketiga double rivet lap joint. Double rivet tapi yang zigzag. Jadi paku kelingnya zigzag, tidak merata seperti ini. Nah, nanti dikenal ada beberapa istilah, misalnya ini adalah pitch, dan ini adalah jarak antar lubang, dan ini adalah jarak antar lubang tapi dari sisi atau dari secara diagonal. Baik, selanjutnya kita masuk ke perancangan paku keling. Pada perancangan paku keling ini, contoh gambar yang digunakan adalah gambar seperti ini. Menurut R.S. Kurmi, jika ada sambungan dengan tebal plat T lebih besar dari 8 mili, jadi jika platnya lebih tebal dari 8 mili, maka diameter lubang paku keling, diameter lubangnya, itu dapat dicari dengan rumus Unwin, di mana rumus tersebut adalah D sama dengan 6 dikalikan akar T. Dan jika tebal plat tersebut lebih kecil daripada 8 mm, maka dapat digunakan rumus D sama dengan 4 kali T kali sigma C dibagi dengan pi kali tau A, di mana tau C adalah tegangan izin dari material, di mana tegangan izin dari material itu biasanya dapat dicari dengan 1,5 kali sigma U atau ultimate tensile strength. Nah, ini saya dapatkan dari AISC. Sedangkan sigma U adalah kekuatan tarik material atau ultimate tensile strength-nya. Sedangkan D di sini adalah diameter lubangnya. Jadi walaupun jarak perbedaan antara diameter paku keling dan lubangnya ada selisih karena tidak mungkin sama. Kalau sama nggak bakal bisa masuk paku kelingnya. Namun di sini yang kita rencanakan atau kita hitung pertama adalah diameter lubangnya. Sedangkan tau A adalah tegangan geser izin material. Jadi ini tegangan geser izinnya, yaitu 0,3 dikalikan tensile strength-nya. Ini juga saya dapat dari ISC. Dan T itu adalah tebal plat. Sehingga kalau kita lihat dari gambar ini, semua spesifikasi ini sudah jelas ada di sini. D itu adalah yang ini, diameternya. Sedangkan T itu adalah tebal dari plat yang akan disambung. Satu platnya, bukan dua platnya. Jadi T itu adalah tebal dari satu plat yang akan disambung. Karena yang akan disambung kalau tipenya lap joint seperti ini kan ada dua plat ya. Jadi T yang dimaksud adalah T tebal satu buah platnya. Sedangkan perhitungan atau perancangan paku keling yang kedua adalah kita menghitung pitch-nya atau jarak antar paku keling. Seperti yang kalian lihat pitch-nya adalah yang ini ya.
arahnya ke arah sini. Jadi pitch sebuah paku keling itu menurut RS Kurmi dapat dicari dengan P itu sama dengan lebih besar sama dengan 2D. Ingat, lebih besar atau sama dengan. Sehingga artinya kalau misalnya pitch-nya D-nya 2, maka pitch-nya minimal adalah 4 mili. Minimal. Lebih besar, tidak ada masalah. Lebih baik. Dan sedangkan PB itu adalah jika jarak antar barisnya itu adalah harusnya lebih besar atau sama dengan 0,2 dikalikan pitch ditambah 1,15 dikalikan D. D-nya diperoleh dari perhitungan sebelumnya atau perhitungan di langkah yang pertama, yaitu menghitung diameter lubang untuk paku keling. Untuk keterangan notasi yang lain bisa dilihat pada gambar di sini. Perancangan atau perhitungan yang ketiga adalah perhitungan margin. Margin itu merupakan jarak antara pusat lubang paku keling terhadap tepi plat. Jadi terhadap pinggirnya jaraknya. Nah, besarnya margin tersebut menurut RS Kurmi adalah 1,5 kali diameter lubang paku. Jadi besarnya M itu sama dengan 1,5 kali diameter dari lubang paku keling. Kalau lebih besar boleh, tidak ada masalah, tapi tidak boleh lebih kecil. Nah, margin tersebut sedemikian rupa dihitung agar tidak terjadi tearing atau robek yang menyudut pada paku keling, seperti contohnya ini. Jadi, jarak dari tepi ini, M ini, dihitung sedemikian rupa biar tidak terjadi sobekan yang menyudut yang seperti ini. Setelah tahap pertama tadi kita rencanakan diameter pitch dan marginnya, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengecekan terhadap kerusakan. Pengecekan terhadap kerusakan yang pertama itu adalah pengecekan terhadap sobek pada plat. Jadi sebuah plat yang dilubangi seperti ini jika ditarik dengan gaya P, maka ada kemungkinan plat tersebut akan sobek seperti ini. Sobeknya itu melintang atau melintas pada lubang rivet atau lubang paku keling. Nah, pengecekan ini menurut RS Kurmi harga yang harus dicek adalah harga P itu harus dicek terhadap ketahanan terhadap tarikan atau tahanan terhadap tarikan atau tear resistance yang dapat dicari dengan rumus tear resistance atau PT sama dengan P min D kali T dikalikan sigma A. Di mana P kecil di sini adalah pitch, sedangkan D-nya adalah diameter lubang, dan tau A-nya adalah tegangan tarik izin. Tegangan tarik izin ini sama dengan 0,5 kali ultimate tensile strength kalau menurut ISC. Sedangkan sigma U-nya adalah ultimate tensile strength. Nah, di sini berarti kita harus membandingkan harga P dan PT. Jadi jika harga P atau gaya yang menarik sambungan ini lebih kecil daripada PT, maka aman. Karena kenapa? Karena gaya yang bekerja di sini lebih kecil daripada tahanan terhadap tarikan atau tear resistant dari material. Namun, jika P itu lebih besar daripada PT, maka tidak aman. Dan solusinya ada dua. Solusi yang pertama adalah perbesar lubang dari ini. Oke, itu adalah solusi dari nilai jika P lebih besar daripada PT. Pengecekan yang kedua adalah kita harus mengecek harga P tadi terhadap tahanan terhadap putus geser pada paku keling. Jadi pada gambar berikut ini merupakan sambungan butt joint sebenarnya yang ada reinforcement-nya di sini, dan sambungan butt joint ini ada kemungkinan dia putus geser ketika ditarik dengan gaya P ke arah yang satu ke arah kanan dan satu ke arah kiri. Yang pertama, yang A ini adalah sharing atau putus geser dari sambungan butt joint, tapi putusnya adalah
single gitu ya, jenis single cover butt joint. Jadi dia putusnya satu di sini. Nah, yang disebut putus geser itu adalah putus yang disebabkan oleh gaya geser. Nah, kalau kalian bayangkan yang namanya putus geser itu persis seperti orang menggunting. Gunting itu memutuskannya bukan berdasarkan tajam dan tidaknya, tapi berdasarkan gaya geser. Gaya geser ya, bukan gaya gesek. Nah, di sini kasus ini sama dengan di paku keling. Ada kemungkinan paku keling ini nanti akan putus geser di sini, di titik sini. Dan kalau yang tipenya adalah double cover butt joint juga sama, dia akan putus geser di dua tempat. Yang satu di sini, yang satunya lagi di sini. Ini juga sama. Yang satu di sini, ini di sini. Baik, kita lihat selanjutnya bagaimana cara pengecekan terhadap putus geser pada paku keling. Yang pertama, untuk single shear, yang contohnya ada di sini. Jadi untuk single shear seperti ini, maka pengecekan terhadap kerusakan terhadap tahanan putus geser, PS sama dengan N dikalikan Pi per 4 dikali D kuadrat kali tau A. Sedangkan pada double shear, PS sama dengan N kali 2. Nah, di sini ada angka 2 karena ini dua buah putusnya ya. Ada di sini dan di sini. Ada 2. Dikali Pi per 4 kali D kuadrat dikali tau A. Di mana N ini adalah jumlah paku kelingnya. Jumlah total paku kelingnya ada berapa. Sedangkan tau A ini adalah tegangan geser izin, di mana tau A ini besarnya adalah 0,3 kali sigma U atau kali ultimate tensile strength menurut ISC. Dan sigma U adalah ultimate tensile strength. Dan yang perlu kalian perhatikan dari notasi di sini adalah satuannya nanti harus menyesuaikan. Jika D-nya tegangannya satuannya dalam Newton per milimeter persegi, maka D-nya harus dalam satuan milimeter, sehingga nanti ketemuannya satuannya akan selaras. Nah, cara membandingkannya adalah kalau nilai PS ini sudah ditemukan, maka bandingkan terhadap P atau gaya yang bekerja di sini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika P-nya itu lebih kecil daripada PT, maka aman, sama seperti yang tadi. Berarti artinya gaya yang terjadi di sini masih di bawah tahanan terhadap gaya geser. Namun jika P-nya sudah lebih besar daripada PT, maka ini tidak aman. Solusinya ada dua. Yang pertama adalah perbesar diameter paku keling atau lubangnya. Ya sama ya, kalau paku kelingnya diperbesar pasti lubangnya diperbesar. Nah, solusi yang kedua adalah jika ternyata dimasukkan nilainya dan ternyata masih belum aman, solusi yang kedua adalah bisa memperbanyak jumlah paku keling. Silakan pilih salah satu atau mungkin bisa diubah dua-duanya. Jadi setelah langkah yang sampai di sini dan ternyata masih belum aman, kalian harus menghitung ulang dengan nilai diameter paku keling yang diperbesar atau jumlah N ini yang diperbanyak. Baik, pengecekan yang selanjutnya, yang ketiga adalah pengecekan terhadap tahanan terhadap tumbukan plat atau paku keling. Jika kita lihat di gambar ini, kita bayangkan jika misalnya kedua plat ini yang disambungkan ini kita tarik dengan gaya P yang berulang. Ditarik, dilepas, dan seterusnya. Lama-kelamaan, salah satu dari entah lubangnya, entah paku kelingnya nanti bisa jadi berubah bentuk. Misalnya dalam gambar ini yang terlihat adalah dia berubah bentuk pada bagian lubangnya. Lubangnya tambah melebar. Jadi sudah tidak presisi. Sekarang sudah ada celah karena lubangnya semakin tambah melebar. Nah, ini terjadi kenapa? Ini terjadi karena ada tumbukan antara paku keling dengan lubangnya. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengecekan untuk melihat gaya tarik P ini terhadap tahanan terhadap tumbukan antara lubang dengan paku kelingnya. Menurut RS Kurmi, tahanan terhadap tumbukan ini PC dapat ditulis dengan PC sama dengan N kali D kali T kali sigma C, di mana N itu adalah jumlah paku keling, sigma C adalah tegangan geser,
tegangan tekan izin atau yang sering disebut allowable bearing stress, ya, allowable bearing stress atau tegangan tekan izin. Nilainya adalah 1,5 dikalikan dengan ultimate tensile strength. Sedangkan sigma U itu adalah ultimate tensile strength. Pengecekan ini harus dilakukan ketika nilai PC sudah kita dapatkan, harus kita bandingkan terhadap besarnya P atau gaya yang bekerja pada sambungan tersebut. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jika P itu masih lebih kecil dibanding dengan PC, maka konstruksi ini aman atau sambungan ini aman terhadap perubahan bentuk karena tumbukan. Namun, jika P ternyata lebih besar daripada PC, maka tidak aman dan berpotensi untuk terjadi perubahan bentuk karena tumbukan atau karena tekanan. Nah, solusinya gimana? Solusinya sama kayak yang tadi, bisa diperbesar D-nya, atau alternatif yang kedua adalah perbanyak jumlah paku kelingnya. Boleh pilih salah satu, boleh dilakukan kedua-duanya. Itu adalah solusi jika ternyata nilai PC lebih kecil dibanding dengan P-nya. Baik, selanjutnya kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah sebagai berikut, langkah-langkah dalam perencanaan atau dalam perhitungan paku keling, yaitu yang pertama, hitung dulu diameter lubang paku kelingnya. Yang kedua, hitung pitch-nya. Yang ketiga, hitung marginnya. Yang keempat, bandingkan PT terhadap P. Aman atau tidak aman kesimpulannya, seperti yang sebelumnya kita bahas. Jika tidak aman, maka dapat diperbesar diameter lubangnya. Terus langkah yang selanjutnya adalah bandingkan hasil perhitungan yang 1-3 tadi, hasil PS-nya terhadap P dibandingkan bagaimana aman atau tidak. Jika tidak aman, maka solusinya bisa diperbesar diameter lubang atau paku kelingnya, atau alternatif kedua adalah perbanyak jumlah paku kelingnya. Atau mungkin bisa dilakukan bersamaan. Diameter lubang atau paku kelingnya diperbesar dan jumlahnya juga diperbanyak. Sedangkan kesimpulan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah bandingkan PC dengan P, aman atau tidak aman. Jika tidak aman, maka solusinya sama seperti langkah nomor 5, bisa diperbesar diameter lubang atau paku kelingnya, atau juga diperbanyak jumlah paku kelingnya. Nah, dari 1-6, sebenarnya langkah perhitungan atau untuk menentukan spesifikasi paku kelingnya ada di langkah 1 dengan 3. Langkah 4 dengan 6 ini hanyalah langkah pengecekan. Jika dimasukkan harga-harga dari 1-3 ini ternyata aman, maka perancangan tersebut bisa digunakan atau hasil perhitungan tersebut bisa digunakan. Namun jika tidak aman, maka perlu diperbaiki atau perlu diperbesar atau mungkin ditambahkan jumlahnya, ya, jumlah paku kelingnya. Begitu kurang lebihnya untuk kesimpulan dari pertemuan di perkuliahan kita hari ini. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Semangat selalu belajar, dikerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.